Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadhihi surati. Lan kaya oleh ngendika ya kanjeng Nabi alaihi salam aksiru ngakehaken sira kabeh qira'ata hadhihi surati ing maca ikilah surah fa inna fiha khasaisun katsiratun. Fa inna fiha khasaisun katsiratin. Karena satuna iku tetep ing dalam hadis surah opo pirang-pirang kekhususan kang akeh. Hatta kila malam-malam dan ucapkan pisari hadal hadis. Ing dalam syarah ikilah hadis opo lafat innal ja'i'a idza qara'a bi huduril qalbi asbahullahu min fadlihi. Ana ja'i satune wong kang kaluwe Ida qara'a ikutat kala maca ya ja'iha ing hadhihi surah bihuduril qalbi kelawan hadir hate asbahullah maka bakal ngawarekeun hu ing ja'i Allahu subhanahu min fadli saking karunia Allah. Wa in qara'a al khaif wa wallahu ta'ala hasanahu lan namun maca ing haji surah al khaif sapa wong kang budi alhaba maka ngilangkeun Allah subhanahu wa ta'ala husnahu ing prihatine ya si khaif wa khaufahu lan kawadine ya khaif. Wa in qara'a al-fakir khalasu min dinihi lan namun maca ya si bituha ing hadis surah al-fakir sapa wong kang fakir khalasu maka bakal ucul maka bakal selamat ya fakir min dinihi saking utang-utangnya ya fakir. Weda qara'a dul hajati lan tatkala maca ing hadis surah dul hajati sapa kang anggone kabutuh qadallahu ta'ala hajatahu qada maka negani Allah subhanahu wa ta'ala hajatahu ing hajate ya si dul hajat. Wa man qara'a fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masyai lan mutri sopong iku maca yasiman haji surah bisubi dalam waktu subuh yakunu makan yasiman bi amanillahi ta'ala iku tetap dalam keamanan Allah subhanahu wa ta'ala ilang masih paling sore-sore. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahqa wal ghalaa wa ta'una wal wabaa wal marda bi hurmatiha. Wa fi hayyi baldatin lan ing dalam di negara idza tuliyat tatkala den baca ya hadis surah au fusirat atawa den tafsiran ya hadis surah rafa Allah maka ngangkat sapa Allah taala anhum saking ahlul balad al balaa ing balahi wal qahta lan paila wal ghalaa lan larang mangan atau mahal harga wa ta'una lan ta'un wal waba lan waba pakebluk wal mardo lan gering bi hurmatiha kelawan kemuliaan hadis surah hurmatiha kelawan kemuliaan hadis surah. Nah, melanjutkan masih tafsir surah Yasin tapi masih berbicara keistimewaan surah Yasin. Banyak keistimewaan surah Yasin, diantaranya wa kama qala alaihi salam, sebagaimana kanjeng Nabi bersabda, kata kanjeng Nabi aksiru qira'ata hadhihi surah, perbanyaklah oleh kalian membaca ini surah, yakni surah Yasin. Sering-sering baca surah Yasin. Kenapa diperintah oleh kanjeng Nabi harus memperbanyak surah Yasin? Nah ini kita bicara yakin tentang Al-Quran. Surah Yasin bukan surah sembarangan. Bagaimana kata kanjeng Nabi dinyatakan perbanyak baca surah Yasin? Sebab fa'in nabiha khosaiso katsirah, sebab banyak khasiat-khasiat, yakni keistimewaan di dalam surah Yasin banyak. Surah Yasin tangga sembarangan. Hatta kila sampai dikatakan bisari hadal hadis, pada ini syarah hadis ini disarahan bahwa dari keutamaan keistimewaan eta surah Yasin sampai dijelaskan anal ja'i'ah, siapa orang yang lapar
Idza qara'aha, di mana baca surah Yasin bihuduril qalbi, dengan hati yang tulus murni semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, asbahullah, maka Allah bakal ngenyangin itu orang yang lapar min fadlihi, dari karunia Allah. Di antara keistimewaan surah Yasin, kalau dibaca satu, kalau ada orang yang lapar baca surah Yasin bakal kenyang. Pernah coba? Misalnya nggak punya beras bu, ya, punya beras, duit kagak gabel, segala apa gitu. Ngomong lagi ya bang, nggak punya beras ini bang, duit punya nggak punya ini bang. Kenapa nanya ke saya? Justru saya mau nanya ke abang, justru makanya gue nanya, gue nggak punya duit. Terus bang bagaimana? Enggak, gua ini waktu kemarin ngaji tentang keutamaan surah Yasin. Lu perih nggak? Perih bang, ini dari kemarin bang kita belum makan. Iya, gua gak sama ya. Yuk sama-sama kita baca surah Yasin. Berapa balik bang? Sekenyangnya. Kita baca Yasin. Nah, dibaca surah Yasin. Ketika baca surah Yasin, kalau kita yakin keistimewaan surah Yasin, yakin kepada Allah, kalau lapar bakal kenyang, dengan sebabnya baca surah Yasin bakal kenyang. Bakal kenyang. Terus pernah nyoba? Mana pernah nyoba saya? Terus katanya mau kenyang, bis baca surah Yasin, mana? Dirinya mana? Tuh tahlil, saya tahlil. Tahlil emang saya itu malam ke-7. Di rumah bini saya kagak masak dari sore. Saya belum makan di maghrib. Tak, harapan saya kan berkat nyanyiin. Tak, nih ceritanya kan ketika tahlil kan saya baca surah Yasin, tak sebalik. Mana nggak kenyang saya. Berarti model orang yang lapar kalau baca surah Yasin kagak kenyang, berarti baca Yasinnya kita kagak yakin. Kayak yakin. Sebab di sini syaratnya annal jai'a, bahwa orang yang lapar idza qara'aha, di mana baca surah Yasin, eta asbahullah, Allah bakal ngenyangin min tadi dari karunia Allah, enggak kudu makan kenyang mah. Eta syaratnya bihuduril qalbi, kudu hadir hati. Jadi hatinya harus muntayang lempeng kepada Allah. Ya Allah ngomong ketika saya membaca surah Yasin, Engkau Maha Tahu ya Allah, saya belum makan 3 hari 3 malam ya Allah. Terus emang nggak punya duit, mau kerja nggak ada kerjaan, mau tani nggak ada galengan, kemudian mau dari ikan nggak ada emak. Ya Allah, ini mah Engkau yang bisa mengenyangkan perut saya. Ya Allah, dengan wasilah barokah surah Yasin, saya serahkan ini semata-mata kepada Engkau, agar bacaan surah Yasin ini bisa mengenyangkan perut saya ya Allah, dengan karunia-Mu. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya, insyaallah kalau baca Yasin begitu kenyang. Ngomong saya tadi bisa lupa betul. Ini model para lapar sih bakal. Nah, eta kudu yakin, kudu qalbi. Satu, selagi nggak hadir hati, aduh bakal lapar bae. Satu, eta kesimauan padahal. Nah, kalau kita yakin bakal. Makanya ulama-ulama dulu, orang-orang dulu yang pada tapak gitu, tapak bisa tahunan dan sebagainya, kan nggak makan nggak minum ya. Kok bisa kuat? Tak kena hatinya lempeng ke Allah. Jadi Allah yang ngenyang. Kita makan mulu ongkoh, lapar ongkoh pun kita mah. Kenapa? Sebab makannya kagak ingat ke Allah. Oh, nggak baca Bismillah. Astagfirullah. Satu. Terus yang kedua, keistimewaan Yasin, wa in qara'al khaif wa adzaballahu ta'ala husna wa khaufa. Siapa orang yang membaca surah Yasin dan orang tersebut al khaif, orang yang punya rasa takut yang luar biasa, baca surah Yasin, adzaballahu ta'ala husna, Allah bakal hilangkan keprihatinnya, wa khaufahu, dan rasa takutnya. Jadi kalau kita ada punya rasa takut, raja khawatir, udah ambil Al-Quran, baca surah Yasin, minta ke Allah, hilangkan prihatin, hilangkan rasa takut, minta yang ke Allah, insya Allah Allah bakal ngasih.
Eta doang tah yakin dengan aroma surah Yasin. Awas ini mah kita bicara keistimewaan. Kita ngaji surah Yasin ini bukan berarti sebagai Yasin mah Yasin baca ini bukan masalah kesitunya. Kita mengambil keistimewaannya supaya kita tergolong bagian orang yang ketika mau baca surah Yasin, ketika baca Yasin timbul fadl karunia dari Allah diberikan kepada kita. Eta. Terus mana lagi wa in qara'al faqiru khalaso min dainihi, di mana eta surah Yasin dibaca oleh orang yang banyak utang. Banyak utang. Siapa orang yang utangnya mau badet? Di kampungnya ada 10 toko, semua toko punya ada apa namanya, atas namanya semuanya. Atas namanya semuanya. Jadi di atas buku yang punya toko nama dia semua. Atas nama dia semua utang. Nah, itu bagaimana supaya terbebas hutang? Banyak-banyak baca surah Yasin. Apalagi kalau ada yang nagih baca surah Yasin. Kalau dikemplang. Nah, eta fakir jangan ngeluh, balik ke Allah. Awak hadirin ke Allah. Mana dengan baca surah Yasin, luar biasa. Baca Yasin. Nah, bakal bebas dari utang-utangnya. Wa idza qara'a, makanya ini ada hitung-hitungannya. Wa idza qara'a dzul hajat, siapa orang yang baca surah Yasin yang punya kebutuhan hajat apa saja, qadallahu ta'ala hajatah, Allah bakal mendatangkan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi siapa orang yang punya hajat, makanya kita mah ketika punya hajat banyak baca surah Yasin. Ada apa selamatan ini punya maksud, ini pengen mau ngebangun rumah ini mah, tapi belum ada duitnya, belum ada tanahnya ini mah. Tuh, maksud lo bagus jasa ini mah. Terus ini gobul apa? Mau baca Yasin ini mah supaya hajat dikabul. Tah, nggak apa-apa itu baca Yasin. Yang baca Yasin digombolan kamu. Di rumah belum punya, penutar belum punya. Tapi nggak apa-apa tuh. Niat muntayangnya minta kepada Allah yang Maha Kaya. Segitu mintanya, jangan ke bos yang kaya. Tapi ke Allah Zat yang Maha Kaya, bakal beres. Hajat, makanya kalau kita punya kebutuhan, datang ke Allah, mintanya ke Allah. Caranya bagaimana? Di antaranya datang ke Allah dengan baca surah Yasin. Asal yakin kita. Kalau nggak yakin mana? Terus mana lagi? Waman qara'a fi subiyakunu fi amanillah ta'ala masa. Siapa orang yang baca surah Yasin di waktu subuh, maka dia bakal berada dalam keamanan Allah Ta'ala sampai ke sore. Artinya ketika dia baca surah Yasin di pagi hari, maka dia bakal aman dari segala mara bahaya sampai ke teluh ke sihir, kita bakal bebas sampai sore. Kalau dia bacanya sore berarti sampai pagi bakal terjaga. Yang mantap adalah baca Yasinnya awal pagi, awal malam. Mana? Habis subuh nggak kemana-mana, nggak ngapain baca Yasin. Habis maghrib nggak kemana-mana baca Yasin. Insya Allah aman. Kita makanya yakin sih. Ngaji ongko pun dibaca makanya apa? Oh, yakinnya kita mah belum sampai yakin. Kalau ngajinya mah ngajinya udah ada, yakin belum? Kayak dikasih fotokopi doa, masa lu ngaji, ngomong ke temen tuh fotokopi doa tuh buat penutar. Nih bukti bahwa gua rajin ngaji. Kata temen dibaca nggak? Kagak. Allah, ada yang jadi simpenan doang. Jadi Allah tenang. Itu masih bagus, ada dalil ngaji ya. Nah, ini bicara keutamaan surah Yasin banyak luar biasa. Bahkan di sini pun dikatakan wa fi ayyi baldatin, dimanapun negara, idza tuliyat, apabila surah Yasin dibaca, au pusirat, atau dibaca tafsir Yasinnya. Yasinnya dibaca atau tafsirnya dibaca, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, Allah bakal hilangkan, angkat dari negara tersebut seluruh balahi. Balahi diangkat oleh Allah. Kalau itu negara, di situ ada balahi, dibacain, diangkat balahi. Kalau tidak ada, dijauhkan dari balahi. Wal qahqah, juga paila, paceklik. Paceklik itu palawiju, segala api itu kagak tumbuh. Kali kering, sawah kering, gak ada irigasi, kita paceklik.
Eta di mana di situ bacain surah Yasin berkah. Makanya orang dulu mah hidupnya berkah. Kenapa sebab mau turun sawah baca Yasin, naik sawah turun Yasin. Dulu mah istilah turun sawah naik sawah. Mau turun sawah, mau nandur segala apa baca Yasin dulu mah selamatan. Makanya berkah. Coba sekarang. Kok gak ada sekarang mah. Sawah gak ada lagi. Iya, itu selamatan namanya. Baca bikin rumah supaya pengen berkah rumahnya bacain surah Yasin. Nah, negara di satu negara dibacain surah Yasin atau dibacain tafsirnya kayak tadi sekarang baca tafsir Yasin. Tapi kita di satu negara bakal diangkat oleh Allah anhumul bala, satu bala diangkat. Kedua kohtok paila pacaklik diangkat bakal subuh. Yang ketiga wal gola itu mahal harga. Tadinya murah para naik sekarang. Gola namanya. Bicara gola mahal harga. Adalah termasuk satu bentuk ujian dari Allah. Nah, ketika baca surah Yasin bakal dihilangkan gola. Terus mana lagi qaun, wabah penyakit. Kayak kita nih pandemi Covid dan sebagainya. Gampang sebenarnya kalau yang ngaji mah baca surah Yasin. Yang paling bagus di mana? Istana bacain Yasin. Ini mah kalau biasa sih wakilnya. Dia mah ya. Presidennya lagi, tinggi lagi. Ngomong-ngomong, waduh, ini mah. Apa salahnya kita baca Yasin nasional? Yuk semuanya kita live. Istana baca Yasin. Muna baca Yasin, kita mohon kepada Allah dengan karomah surah Yasin, Allah mengangkat seluruh balahi, seluruh qaun yang ada di negara kita. Apa salahnya begitu? Tetap wakil. Ya, makanya kalau kita punya anak, kalem, insya Allah bakal jadi wakil presiden. Kalem, gitu ngomong-ngomong kita. Ya anak bu, diam aja, jadi juga diam aja. Oh ini bakal jadi wakil presiden. Kok begitu? Sebab wakil presiden semuanya. Gola, qaun, terus mana lagi? Wal wabah bakal diangkat oleh Allah, dihilangkan segala wabah. Wah, segala penduduk, segala apapun bakal dihilangkan oleh Allah. Terus mana lagi? Wal marad, sakit. Kita lagi sakit, udah nggak kudu di apa namanya? Datang ke dokter, minta diperiksa segala apa, tes segala apa, udah bacain ya Yasin. Kalau nggak bisa baca, tolong orang bacain Yasin buat dia. Emang saya mau mati, emang bacanya mau mati doang. Nah kita lagi sakit, bacain Yasin, undang orang. Kalau sakit mending daripada bawa ke rumah sakit, pada awal diperiksa kan 50.000 makan habisnya. Udah panggil Ustaz, tolong ke rumah ya, ada tolong bacain Yasin buat saya. Udah ada pintu, udah dia bentar baca Yasin. Sebalik, dari situ Ustaz uploadin, dia mah kasih rokok sebungkus sama duit 200 ke pulang. Ya Allah, Asyik aku kosong nggak 5 bulan tetap Ustaz. Bacain Yasin sakit bakal diangkat, dengan syaratnya kudu yakin, yakinin hati lempengin. Itu baca Yasin mata jelas dulu. Apalagi kita baca Yasin berkat udah datang pun begitu. Tadi ya lengkeng kesono. Mikirin lengkeng dia malah baca Yasin. Kata dia, "Pada mau gua kayak sini. Gua salah doang gitu, busuk lagi tolong baca Yasin mikirin nolongin orang." Allah itu hati kemana? Makanya baca Yasin mau solo mulut kepada bebusak, ustaznya bebusak ke kiri kanan pinggir di sini. Tapi nggak dijabah nggak beres ya tadi ya udah kita. Ya Allah. Nah eta warad bi hurmatiha, kok bisa dihilangkan segala wabah penyakit eta bi hurmatiha, sebab kemuliaan surah Yasin itu yakinin kita. Makanya para ulama mah doanya nggak panjang karena yakin dijawab. Kemudian baca ayat yang ngedoa nggak panjang karena yakin dijawab. Tobat orang sekarang baca Quran dan sebagainya, penini masih kena kailah dan sebagainya, berarti kagak beres baca. Apalagi kita punya pemimpin kagak beres, udah nggak beres. Ciri pemimpin yang nggak beres. Nah, ciri kemarin kan ngomong berkata, kalau rakyatnya melarat berarti yang di atasnya eta bejat.
Gitu doang. Kalau ekonomi rakyat hancur, berarti yang di luhurnya ini adalah dolim. Gitu doang. Kalau ada pemimpin benar, adil, bijaksana, rakyat bakal makmur. Tapi kalau pemimpinnya dolim, rakyat bakal makmur. Iya, udah segitu. Rumah mas umuran begitu. Ternyata rumahnya ukuran 1x2. Kemudian sumbernya di situ ketemu. Ya Allah. Nah, artinya keberkahan itu tinggal pemimpin. Rakyat mah nggak tahu menahu urusan pemerintahan. Rakyat mah nggak tahu menahu urusan politik. Rakyat mah yang penting makan, kenyang, tani, subur. Kemudian dagang warung, ada yang beli, laku, beres sudah rakyat. Eta bisa berkah begitu. Bagaimana caranya? Kalau pemimpin di atasnya benar. Tapi kalau pemimpin di atasnya nggak benar, cirinya yang di bawah yang nggak tahu urus politik ikut ke belakang. Coba kita ikut ke belakang nggak ini kita? Hah? Oh belakang kan? Ibu-ibu biasanya beli emas tiap bulan kagak. Iya Pak. Ya Allah, tadinya mau ya dagang warung nggak tanya kok. Ini sekarang dagang gimana? Masya Allah sekarang mah dagang. Itu yang dagang ngomong pilot. Kemudian yang belanja juga pilot. Semuanya pada pilot. Rakyat yang nggak tahu politik segala urus-urus ternyata ke bawah melarat. Anak kebijakan pemerintah. Berarti kebijakan dolim. Kalau ada kebijakan atasan ternyata melaratkan bawahan, itu berarti kebijakan dolim. Kalaupun itu kebijakan benar maksudnya benar, tapi ke bawahnya bakal melarat, itu berarti dalam kebijakan itu ada udang di balik. Kita mah ke situ. Makanya kita memulai Islam buka hati, bukan buka mata. Hari mata mah kita udah buka, pada motor malah. Tapi bicara masalah sekarang ini, kita mah kalau kita pendekin, oh ini mah berarti dolim yang di atas. Mana? Sebab rakyat ini melarat luar biasa. Oleh karenanya tidak lain kekuatan kita adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang pada di atas mendapatkan hidayah, kemudian yang di tengah pun pada dapat hidayah, kemudian yang di bawah pun semuanya diberikan hidayah. Jadi hukumnya kita semuanya, khususnya rakyat Indonesia ini semuanya dari atas sampai ke bawah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya berada dalam rahmat Allah, dan kita semua berada dalam ridha Allah, dan kita semua diangkat segala balai, segala taun, segala wabah dan segala penyakit, dan kita semuanya berada dalam keutamaan fadl karunia daripada Allah, dan kita berada dalam keridhaannya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan iman dan keislaman kita, dan diberikan taufik tentang hukum-hukum Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, iya kan aku tuh ya. Suratul Musikin, Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rabbika dzalikal fadlu bi fadlillahi aliman. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil